Halo Sobat MP, ketemu lagi dengan kakak Kak Budi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SIMAK UI tahun 2016. Nah, tentunya matematika IPA ya. Nah, langsung saja yuk kita mulai. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah mengenai panjang tali busur. Oke, diketahui jika O1S sama dengan 4, berarti kita masukin di sini panjangnya adalah 4. Artinya O1T juga panjangnya 4 karena itu sama-sama jari-jari. Kemudian panjang O2Q. O2Q itu yang di sini. O2Q panjangnya adalah akar 3. Nah, di sini ini akar 3. Kemudian TP-nya panjangnya 4. Nah, yang ditanya panjang tali busur QR. Mana sih panjang tali busur QR? Nah, panjang tali busur QR adalah yang ini nih. Nah, garis ini. Artinya kalau kita keluarkan segitiganya adalah seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada Q, ada R, lalu di sini ada O2. Di sini tadi akar 3, ini akar 3. Nah, yang ditanyakan yang ini. Artinya kita butuh theta yang ada di sini. Nah, theta atau O2, sudut O2 ini merupakan sudut pusat lingkaran, di mana besar theta itu sama dengan 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut keliling. Ya, berarti kita harus cari sudut keliling dulu. Ini sudut keliling ada di sini. Caranya kita gunakan segitiga O1SP. Di sini misalkan alfa. Nah, karena segitiga ini siku-siku di S, maka kita bisa gunakan nilai sin alfa sama dengan depan per miring atau 4/8. Oke, berapa ini nilainya? Setengah ya. Berarti nilai alfanya adalah sin yang nilainya setengah. Ya, 30 derajat. Nah, lalu berarti kalau di sini alfa 30, maka sudut yang ada di sini adalah 2 kali alfa. Berarti 60 derajat. Yang di sini berarti 60 derajat. Efeknya, sudut yang di sini, sudut kelilingnya juga 60 derajat. Karena apa? Karena dia saling bertolak belakang. Maka sudut tetanya adalah 2 kali sudut keliling, atau di sini 2 dikali 60 derajat. Berarti 120 derajat. Nah, kita udah dapat sudut theta di sini 120 derajat. Kita bisa gunakan aturan cos dong untuk mencari nilai QR. Berarti QR kuadrat sama dengan, langsung aja ya, berarti yang mengapit kuadrat akar 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat min 2 kali yang mengapit akar 3 kali akar 3 dikali cos 120. Oke, mantap. Berarti ini QR kuadratnya berapa? Akar 3 kuadrat 3 ditambah 3, kemudian dikurang 2 dikali akar 3 kali akar 3 ya. Cos 120 kuadran 2 negatif setengah. Berarti kita bisa coret ini min 2 sama min setengah jadi plus 1. Berarti ini jumlahnya adalah 9. Sehingga QR-nya sama dengan akar 3. Akar 9 berarti hasilnya adalah 3. Gampang ya? Nah, jadi panjang tali busur QR adalah 3. Lanjut ke nomor 2 ya. Jika U sama dengan 3 dan V sama dengan 10 adalah akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 3px plus AP min 1 sama dengan 0. Maka berapakah nilai A? Nah, ini bab persamaan kuadrat, gampang banget ya. Diketahui persamaan kuadratnya adalah berapa itu? Oke, persamaan kuadratnya 3x kuadrat min 3px plus AP min 1 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah U dan V. Artinya kita punya yang pertama U ditambah V, terkenal banget ya, rumusnya adalah min B per A. Yuk kita masukin U-nya berapa? 3 ditambah 10 sama dengan, ya, A-nya siapa, B-nya siapa, dan C-nya siapa. Berarti di sini adalah ini A-nya ya, A-nya 3, berarti B-nya adalah segini, ini B-nya, dan C-nya adalah segini ya. Nah, berarti kita bisa
langsung masukin min B per A, berarti ini negatif kali negatif 3P, berarti ini 3P ya per 3. Atau ini kalau dijumlah adalah 13 sama dengan berapa nih? P doang ya. Udah ya, P ya. Berarti P-nya adalah 3. Kita udah dapat. Kemudian yang kedua kita gunakan perkalian. Perkalian akar U dikali P. U dikali V. U dikali V sama dengan apa rumusnya? C per A ya. Berarti U sama V-nya adalah 3 dikali 10 sama dengan C per A. C-nya adalah AP min 1 per 3 gitu ya. 3 kali 10, 30. 30 kali 3, kita kali silang ya. Berarti ini 90 sama dengan AP min 1. Berarti min 1 kita geser ke kiri menjadi 91 sama dengan AP. Tadi P-nya adalah 13. Berarti ini A dikali 13. Artinya 13A ya. Oke, berarti A-nya sama dengan tinggal 91 dibagi 13. Berapa 91 dibagi 13? Ya, hasilnya adalah 7. Gampang banget ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah 7. Jelas? Nomor 3. Banyak pasangan X dan Y yang memenuhi persamaan 2X kuadrat min mutlak XY plus 1 sama dengan 0 dan persamaan kedua 4X minus Y dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan 8. Yuk, gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada tanda mutlak, artinya nanti nilai XY-nya ini ada 2. Bisa XY-nya positif, bisa XY-nya positif, bisa juga XY-nya bernilai negatif. Kalau X dikali Y positif, artinya bisa X-nya positif dan Y-nya positif, karena positif kali positif positif, atau kemungkinan keduanya X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Yuk kita langsung aja langsung kita bongkar dari persamaan yang pertama. Kita gunakan yang positif terlebih dahulu. Oke. Kita tulis di sini berarti yang pertama 2X kuadrat minus XY plus 1 sama dengan 0. Nah, mula-mula kita geser XY-nya ke kanan menjadi 2X kuadrat plus 1 sama dengan XY. Sehingga XY-nya adalah 2X kuadrat plus 1. Kita simpan ya. Lalu kita substitusikan ini ke persamaan kedua. Tapi persamaan kedua kita kuadratkan terlebih dahulu ini. 4X minus Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Yuk, ini jadinya apa? 16X kuadrat 4 berarti min 8XY plus Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Oke, kita tinggal masukkan ya. Ya, ini berarti kita tinggal masukin 16X ini nggak ada kurung. Nah, ini adalah Y kuadrat tadi. Nah, berarti ini 16X kuadrat min 8 dikali XY. Berarti XY-nya adalah ini 2X kuadrat plus 1. Kemudian plus Y kuadrat tambah Y kuadrat. 2Y kuadrat sama dengan 8. Gitu ya, gampang ya. Nah, ini berarti jadinya 16X kuadrat min 16X kuadrat min 8 kali plus 1 min 8 ya. Plus 2Y kuadrat sama dengan 8. Sehingga ini X kuadrat 16X kuadratnya habis ya. Berarti tinggal 2Y kuadrat sama dengan 8 tambah 8 16. Sehingga Y kuadratnya 16 bagi 2. Ya, 8. Atau Y-nya sama dengan akar 8. Apa? Akar 8 berapa? Ayo. Berapa akar 8? Iya, plus minus akar 2 akar 2. Plus minus 2 akar 2. Nah, di sini ada dua kemungkinan nih. Berarti kita gunakan yang plus 2 akar 2 terlebih dahulu. Kita gunakan plus 2 akar 2. Kita substitusikan ke XY. Ke persamaan yang ini ya. Yang XY. Nah, di sini berarti kita punya yang pertama berarti 2X kuadrat plus 1 sama dengan XY. Di sini Y-nya sama dengan ini sama dengan Y ya. Berarti Y-nya kita ganti. Berarti 2 akar 2X. Nah, berarti kita dapat persamaan 2X kuadrat min 2 akar 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita faktorin.
Berarti ini akar 2x, faktornya berapa nih? Ya, min 1, kemudian akar 2x min 1. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan, oke, setengah akar 2. Udah dapat x-nya setengah akar 2, berarti pasangan yang pertama adalah berapa? Berarti setengah akar 2, 2 akar 2. Ini untuk pasangan yang pertama. Kakak tandain merah deh. Nah, di sini ini untuk pasangan yang pertama. Kemudian pasangan yang kedua gimana, Kak? Masih ada nggak kira-kira? Masih ya, kita pakai yang coba kita gunakan yang y-nya sama dengan min 2 akar 2. Ini sama dengan y. Berarti kita sama substitusikan menjadi 2x kuadrat plus 1 sama dengan min 2 akar 2x. Tinggal kita geser, berarti 2x kuadrat plus 2 akar 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, faktorin lagi kayak tadi. Berarti ini hasilnya adalah akar 2x plus 1. Dan yang kanan berapa ini? Ya, akar 2x juga plus 1. Sehingga x-nya sama dengan negatif setengah akar 2. Dapat ya? Nah, berarti ini adalah berapa pasangannya? Berarti min setengah akar 2, min 2 akar 2 ya. Jadi ini pasangannya ada berapa ini? Ada 2 ya. Nah, kemudian untuk kondisi yang negatif gimana? Untuk kondisi yang negatif caranya sama. Untuk kondisi yang negatif ini caranya sama. Cuma nanti untuk x-nya positif, y-nya negatif, sama x-nya negatif, y-nya positif. Nah, sudah kakak coba, ternyata nanti tidak ada yang memenuhi. Dan hasil yang memenuhi ternyata hanya yang positif. Sehingga banyak pasangan x, y yang memenuhi, cuma ada 2 ini ya. Dari soal nomor 3 ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Nah, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tentang suku banyak. Yang pertama diketahui bahwa di situ ternyata apa itu yang diketahui? Yuk baca dulu ya. Misalkan suku banyak f x kuadrat plus x dibagi oleh x kuadrat min x, ternyata sisanya adalah 3x min 2. Nah, ini gimana? Nah, kita tinggal cek pembaginya. Kalau kita faktorin, ini adalah x dikali x min 1. Artinya ini x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa langsung substitusikan aja. Saat x-nya 0, berarti kalau 0 kita masukin ke sini, berarti menjadi f 0 kuadrat ditambah 0 berapa? 0 ya. Kemudian sama dengan, ingat teorema sisa ya, berarti 0-nya kita masukin ke sisa juga. Di sini berarti 3 kali 0 dikurang 2, berarti sama dengan min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin yang 1 kita masukin ke sini juga sama kayak tadi, berarti f, tunggu dulu, satunya jangan kita tulis, 1 masukin sini s. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 2 ya, sama dengan kita masukin ke sisanya juga. Sisanya berapa? 3 kali 1 adalah 3 kurang 2 nilainya adalah 1 ya. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi untuk yang pertama kita dapatkan informasi yang ini. Nah, yang ini ya. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah, nah, kita masuk yang kedua, diketahui suku banyak f 2x plus 1 dibagi oleh x, berapa itu? Oleh x kuadrat minus x min 2, ternyata sisanya adalah x min 3. Nah, berarti kita faktorin lagi yang ini, berarti menjadi apa ini? X min 2, x plus 1. Oke, berarti x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Kita masukin yang 2 dulu, berarti 2 dimasukin ke f. Berarti ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5 ya. Berarti kita punya f 5 sama dengan 2 masukin ke sisa. 2 dikurang 3, berarti sama dengan min 1. Kemudian min 1-nya kita masukin juga ke f. Berarti 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1 ya. Berarti kita punya f min 1 sama dengan min 1 substitusi. Hasilnya adalah ya min 4 ya. Nah, kita berarti punya ini yang kedua.
Nah, punya ini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jika fx di sini ternyata yang ditanyakan adalah di sini yang ditanyakan adalah fx dibagi oleh, ternyata fx dibagi oleh x kuadrat min 7x plus 10. Kalau kita faktorkan, ini adalah berapa ini? X min 2, X min 5 ya. Nah, berarti yang kita perlukan di sini adalah yang 2 sama 5. Artinya di sini kita butuh yang F2 dan F5. Berarti F2 dan F5 ya. Nah, di sini yang F2 dan F5 yang mana? Yang ini F2 dan F5. Berarti kita bisa gunakan rumus sisa. Yang ditanyakan kan sisanya berapa? Nah, sisanya berapa? Habis itu yang ditanya, misalkan sisanya adalah Sx, yang ditanyakan ternyata S minus 7-nya berapa nanti. Oke, berarti kita pakai rumus sisa. Kan masih ingat nggak rumus sisa? Masih ya? Nah, sisa itu rumusnya adalah AX ditambah B. Ini diingat-ingat ya. Berarti yang pertama kita punya F2 sama dengan 1, maka efeknya adalah 2A plus B sama dengan 1. Tinggal kita substitusi aja. Kemudian yang kedua F5 sama dengan min 1, maka ini berarti 5A plus B sama dengan min 1. Tinggal kita eliminasi, berarti kita eliminasi. Ini bisa langsung kita kurang ya. Berarti B kurang B habis, ini berarti min 3A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan berapa ini? A-nya adalah min 2/3 ya. Min 2/3. Kemudian B-nya kita cari, berarti kita substitusikan 2 dikali min 2/3. Substitusi ke yang pertama, ditambah B sama dengan 1. Berarti ini berapa? Min 4/3 ditambah B sama dengan 1. Berarti ini B-nya sama dengan 1 ditambah 4/3. Berapa tuh? 7/3. Sehingga Sx-nya sama dengan berapa? AX plus B. Berarti min 2/3X ditambah 7/3. Nah, ini sisanya sudah ketemu. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah S min 7. Berarti S min 7 sama dengan min 2/3 dikali min 7 ditambah berapa tuh? 7/3. Berapa ini hasilnya? 14/3 ditambah 7/3. Hasilnya adalah 21/3 atau sama dengan 7. Gampang ya? Ketemu hasilnya, ternyata S negatif 7 adalah 7. Lanjut nomor 5, diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 2/3 dan gx sama dengan min 7x plus 4, maka banyak bilangan bulat x yang memenuhi dari mutlak fx min gx lebih kecil dari 5. Yuk kita langsung aja kita jawab, substitusi langsung. Berarti di situ kita punya mutlak fx-nya adalah 5x min 2/3 dikurang gx-nya adalah negatif 7x plus 4. Ini anggap aja per 1 deh. Gini ya, lebih kecil dari 5. Yuk kita kerjakan dalamnya dulu. Berarti ini samain penyebutnya per 3. Berarti menjadi berapa ini? Oke, 5x min 2. Kemudian ini menjadi min kurung buka 3 kali min 7 min 21x. Oke, 3 kali 4 plus 12 gitu ya. Nah, ini lebih kecil dari 5. Yuk kita hitung dulu. Berarti ini menjadi 5x ditambah 21x, 26x. Kemudian min 2 dikurang 12, berarti ini min 14/3 lebih kecil dari 5. Ingat, kalau ada mutlak lebih kecil, maka sifatnya adalah ini tinggal negatif 5 lebih kecil dari 26x min 14/3.
kemudian lebih kecil dari 5. Untuk mempermudah kita kali 3 aja semuanya, kanan kiri tengah gitu ya. Kita kali 3 atau kali berapa ya? Kali 3 ya, bener ya. Berarti ini hasilnya adalah min 15 lebih kecil dari 26x min 14 lebih kecil dari 15. 14-nya geser, semua ruas ditambahkan 14. Berarti ini tinggal negatif 1 lebih kecil dari 26x lebih kecil dari 29 ya. Ya, berarti ini x-nya kita bagi dengan 26 semuanya, berarti min 1 per 26 lebih kecil dari x lebih kecil dari berapa ini? 29 per 26. Oke, berarti nilai x yang memenuhi adalah di antara min 1 per 26 sampai 29 per 26. Padahal yang ditanyakan adalah banyak bilangan bulat x. Bilangan bulat itu apa aja sih? 0, iya 0 ya. 0 kan bentuknya bulat. Ya, bukan itu juga ya. Bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, ada bulat positif, kemudian ada juga bulat negatif. Berarti di sini bilangan bulat yang di antara min 1 per 26 sampai ini ada apa aja? Ada 2 ya, yaitu 0 dan 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 atau bilangan bulat yang memenuhi ada 2. Lanjut ke nomor 6, ini tentang dereta hingga. Jadi di sini diketahui suku pertamanya atau A-nya adalah 1. Di sini A-nya sama dengan 1, kemudian rasionya adalah U2 per U1, berarti 2x min 1, dan eta hingganya adalah berapa tuh? 1 per x min 5. Kita tahu bahwa rumus eta hingga itu apa sih? Eta hingga rumusnya adalah A per 1 min R ya, air. Nah, kita tinggal masukin, berarti ini 1 per x min 5 sama dengan 1 per 1 dikurang 2x min 1 ya, rasio ya. Berarti kita tinggal kali silang, ini menjadi apa? Min 2x plus 2 sama dengan x min 5 kali 1 ya, x min 5. Ini ya, berarti kita bisa geser x-nya kini menjadi berapa ini? X-nya pindah ke kanan aja, berarti ini jadi 7 sama dengan 3x, atau x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 7 per 3. Berarti di sini x-nya sama dengan 7 per 3. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Jelas. Oke, berarti setelah itu kita akan cek apakah nilai x ini memenuhi. Apakah x 7 per 3 ini memenuhi? Kita cek di rumus rasio. R-nya ternyata sama dengan berapa itu? 2x min 1. Oh iya, ingat untuk rasio dereta hingga berkisar antara min 1 sampai 1. Berarti kalau di antara min 1 sampai 1 nanti memenuhi. Kita masukin yuk. Berarti ini 2 dikali 7 per 3 dikurang 1. Berapa nih berarti? 14 per 3 ya. Berarti ini hasilnya adalah 14 per 3. 14 per 3 dikurang 1. 1 itu 3 per 3. Hasilnya berapa ini? Ya, 11 per 3. Nah, karena hasilnya ini adalah 11 per 3, lebih dari 1 dong. Berarti nanti nilai X sama dengan 7 per 3-nya berarti tidak memenuhi. Artinya di soal nomor 6 ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Jawabannya adalah E. Nah, lanjut ke nomor 7 tentang trigonometri. Yuk kita langsung kerjakan aja. Jadi di situ diketahui nilai misalkan sin 2x min sin kuadrat x sama dengan 20 sin x plus 10 cos x min 1 dengan x-nya di antara pi per 2 sampai pi, dan jika nilai tan setengah x sama dengan a, maka tentukan nilai a dikali a min 4. Oke, gimana ini menyelesaikannya? Kita langsung bongkar aja ya dari paling atas. Nah, berarti kita punya apa itu? Sin 2x dikurangi. Nah, ini min 1 kita bisa pindah ke kiri. Min 1-nya pindah ke kiri jadi plus 1 min 2 sin kuadrat x sama dengan 20 sin x ditambah 10 cos x. Nah, kalian tahu identitas 1 min sin kuadrat x? Iya, adalah apa? Oke, sin 2x dulu deh. Sin 2x
itu 2 sin X cos X. Kemudian 1 min 2 sin kuadrat X itu jadi apa? Cos kuadrat X ya. Berarti ini 20 sin X ditambah 10 cos X. Nah, yang di sebelah kiri cosnya kita keluarkan. Berarti ini menjadi cos X dikali 2 sin X cos plus berapa itu? Plus cos X ya, menjadi 2 sin X plus cos X. Nah, ini kalau 10-nya juga dikeluarkan berarti menjadi 2 sin X plus cos X juga ya. Nah, kita geser ke kiri semua, berarti ini menjadi cos X dikali 2 sin X ditambah cos X dikurang 10 dikali 2 sin X ditambah cos X sama dengan 0. Nah, berarti ini gimana ini? Kita keluarkan ya, berarti 2 sin X ditambah cos X-nya kita keluarkan. Berarti ini tinggal cos X dikurang berapa ini? Dikurang berapa? Ya, dikurang 10 ya, berarti ini sama dengan 0. Nah, yang pertama berarti kita punya 2 sin X plus cos X sama dengan 0. Berarti ini 2 sin X sama dengan min cos X. Atau ini sin X per cos X sama dengan min 1/2. Atau ini tan X-nya ya, sama dengan min setengah. Nah, yang di sebelah kanan gimana? Yang di sebelah kanan ini cos X-nya sama dengan 10 ya. Berarti berapa ini kalau 10? Tidak memenuhi ya, berarti nilai cos itu maksimal 1 dan minimal min 1, sehingga X sama dengan cos X sama dengan 10 ini tidak memenuhi. Lalu gimana? Lalu kita ada tan setengah X. Nah, berarti kita akan bawa tan X itu rumusnya apa? Tan X itu rumusnya 2 tan setengah X per, nanti dibuka lagi rumusnya ya, 1 minus berapa ini? Tan kuadrat setengah X. Yuk, tinggal kita masukin. Berarti menjadi berapa ini? Tan X-nya ternyata min setengah. Dan tan setengah X-nya adalah A. Berarti ini 2A per 1 min A kuadrat. Tinggal kali ke kiri ya, kali silang. Berarti jadinya apa? Setengah A kuadrat min setengah sama dengan 2A. Gitu ya. Yuk kita kalikan 2 semua. Coba kita kali 2 semua. Berarti ini kalau dikali 2 menjadi berapa ini? A kuadrat min 1 sama dengan 4A. Ya, berarti ini jadinya A kuadrat min 4A sama dengan 1. Nah, A kuadrat min 4A itu identik dengan apa? Kalau A-nya kita keluarkan, ya dia adalah A min 4 sama dengan 1. Berarti ini udah yang apa? Ini adalah jawabannya. Karena A dikali A min 4 ini adalah yang ditanyakan. Berarti jawabannya adalah 1. Ke nomor 8. Nomor 8 ini tentang limit. Limit T menuju 0 dari 6 per T kuadrat min sin 6T per T pangkat 3 cos kuadrat 3T. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Yuk kita akan kupas satu persatu. Nah, mula-mula kita tulis dulu di sini, berarti limit T menuju 0, 6 per T kuadrat dikurang sin 6T itu kalau dipecah menjadi apa? 2 sin 3T cos 3T itu ya. Dibagi ini T pangkat 3 cos kuadrat 3T. Berarti ini T pangkat 3 cos kuadrat 3T, berarti ini cos 3T dikali cos 3T. Nah, di sini ada yang bisa dicoret ya. Ini sudah hilang. Artinya ini tinggal limit T menuju 0, 6 per T kuadrat dikurang berapa ini? Sin per cos tan ya. Berarti ini 2 tan 3T dibagi T pangkat 3. Nah, tinggal kita samain penyebutnya. Berarti ini limit T menuju 0.
Kita samain penyebutnya ini per T pangkat 3. Berarti ini jadinya 6T dikurang 2 tan 3T gitu ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan limit? Salah satu cara menyelesaikan limit adalah dengan turunan, atau kita gunakan L'Hopital ya, atau ini tuh turunan. Nah, kita turunkan yuk, turunan. Nah, di sini kita akan turunkan satu persatu. Nah, dari atas berarti kalau kita turunkan lanjut ke sebelah kiri ya, berarti ini limit T menuju 0. Berarti kalau kita turunkan menjadi berapa ini? 6T jadi 6 dikurang 2 tan 3T. Tan 3T diturunkan itu 3. Apa yuk tan turunannya? Tan turunannya adalah sekant kuadrat. Ya, sekant kuadrat ya. Berarti ini jadinya min 2 kali 3. Min 6 sekant kuadrat 3T. Oke, dibagi T pangkat 3 diturunkan adalah 3T kuadrat. Sekarang 6-nya tinggal kita keluarkan, limit T menuju 0, 6 kurung buka berarti ini 1 min sekant kuadrat 3T dibagi 3T kuadrat. Nah, ini gimana? 1 min sekant kuadrat 3T, ada yang tahu nggak identitasnya apa? Sebelum itu kita coret dulu, 6 sama 3 tinggal 2. Oke, berarti ini menjadi apa? Limit T menuju 0 jadinya 1 min sekant kuadrat 3T adalah min tan kuadrat 3T. Berarti ini menjadi min 2 tan kuadrat 3T dibagi T kuadrat. Nah, berarti ini hasilnya adalah, kalian masih ingat nggak limit T menuju 0? Kalau di sini ada tan 3T, tan 3T dibagi T dikali T. Ingat ya, kalau tan X sama X itu sama aja hilang ya, bisa dicoret juga atau bisa dihilangkan. Berarti ini tinggal hitung koefisiennya aja. Berarti ini min 2 dikali 3 dikali 3. Berarti hasilnya adalah negatif 18. Gampang ya, ini hasilnya berarti yang E. Nah, di nomor 9 ini adalah tentang luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis. Ingat, luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis tanpa batas lain, dia mempunyai rumus tersendiri ya, ada rumus cepatnya. Jadi rumusnya adalah dividend gaga. Ya, ini D akar D per 6A kuadrat ya. Ya, berarti kita bisa masukin, tapi untuk mencari D-nya, langkah pertama kita harus bikin Y1 sama dengan Y2. Nah, berarti yang pertama kita langsung jawab, berarti ini menjadi minus X kuadrat plus 3X sama dengan Y2-nya MX. Berarti kita bisa geser semuanya ke kiri, berarti min X kuadrat plus 3X min MX sama dengan 0. Atau di sini menjadi minus X kuadrat, kita sederhanakan, plus 3 minus MX sama dengan 0. Ingat ya, kalau setiap koefisien, kalau koefisien X kuadrat ini disebut A, di sini berarti B dan C-nya 0. Kalian masih ingat rumus D? Ini rumus luasnya. Kalau rumus D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Diskriminan ini B kuadrat min 4AC. Berarti kita tinggal substitusi ke rumus D-nya. Berarti nanti D sama dengan 3 minus M dikuadratkan min 4 dikali A-nya min 1, C-nya 0 karena nggak ada. Berarti ini D-nya cukup 3 min M kuadrat. Sehingga kita bisa masukin ke rumus luas. Luasnya adalah berapa luasnya? Luasnya 36 sama dengan D. D-nya adalah 3 minus M kuadrat di sini dikali akar D, berarti akar 3 minus M dikuadratkan per 6 dikali A kuadrat. A-nya adalah min 1 dikuadratkan. Berarti ini menjadi 3 minus M kuadrat. Akar 3 minus M kuadrat berapa? Ya, 3 minus M doang ya, per 6. Berarti ini sama dengan 36. 36 kali 6 berapa? 216 ya? Iya, 216. Berarti ini 3 minus M pangkat
3. Sehingga ini nanti kita peroleh 216 itu adalah 6 pangkat 3. Ini adalah 6 pangkat 3 sama dengan 3 minus M pangkat 3. Berarti pangkatnya bisa hilang. Berarti 6 sama dengan 3 min M. Kita geser ke kiri. M-nya sama dengan 3 dikurang 6 atau min 3. Jadi ini udah selesai ya. Jawabannya nilai M-nya adalah minus 3. 10. Nah, ini tentang dimensi 3. Sedikit rumit. Yuk kita baca aja langsung soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A. Panjang rusuknya adalah A. Oke, kita tulis dulu di sini panjang rusuknya A. Lalu diketahui di dalam kubus tersebut terdapat sebuah 5 segi 4 beraturan PABCD dengan tinggi sepertiga A. Oke, sepertiganya kira-kira segini deh. Berarti di sini ada 5 segi 4 yang tingginya adalah 1/3 A. Oke. Maka perbandingan volume kubus dengan volume ruang yang dibatasi oleh PBCGF. Oh ini P, berarti PBCGF. Berarti gambarnya dia ke sana. Nah, ini gambarnya gimana ini? Ini ada juga dari sini ke sini ya. Nah, berarti volume kubus dibanding yang ditanyakan volume kubus dibanding dengan volume yang diarsir. Yang diarsir ini nanti kakak arsir deh. Berarti yang diarsir di sini adalah yang ini ya, yang dari soal. Berarti apa itu? PBCGF dan PADEH. PADEH. Nah, yuk kita akan cari perbandingannya. Ini perbandingannya berapa? Oke, mula-mula yang pertama kali kita harus cari volume kubus dulu. Volume kubusnya berarti sama dengan berapa? Sama dengan A pangkat 3 ya, rumus kubus itu jelas ya. A pangkat 3. Kemudian yang kedua kita cari volume yang tadi diketahui di bawah. 5 segi 4. Berarti volume 5 yang pertama, ini kakak anggap 5 yang pertama, yang atas 5 yang kedua, yang kanan kiri berarti 5 yang diarsir. Berarti volume 5 yang pertama adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti ini jadinya 1/3 dikali luas alasnya adalah A kuadrat, tingginya 1/3 A. Berarti hasilnya adalah 1/9 A pangkat 3. Oke, sekarang kita cari yang kedua. Volume 5 yang kedua maksudnya. Volume 5 yang kedua. Sama rumusnya. Berarti ini sama dengan 1/3 dikali. Berarti kalau di bawah 1/3 berarti di atas 2/3 ya. Berarti alasnya sama A kuadrat dikali 2/3 A. Berarti ini hasilnya adalah berapa ini? 2/9 A pangkat 3. Jadi volume 51 dan volume 52 kalau di total volume 51 ditambah volume 52 berarti sama dengan 1/9 tambah 2/9. Iya, 1/3 A pangkat 3. Nah, berarti kita untuk mencari volume 5 yang diarsir tinggal volume yang diarsir berarti sama dengan volume kubus dikurangi, misalnya ini tanda bintang. Nah, ini tanda bintang berarti dikurangi volume yang tanda bintang itu ya. Nah, berarti ini volume kubus A pangkat 3 dikurangi 1/3 A pangkat 3. Hasilnya adalah 2/3 A pangkat 3. Nah, berarti perbandingan volume kubus dan volume yang diarsir adalah berarti volume kubus banding volume yang diarsir, atau yang diarsir ini ya, ini yang diarsir nih, PBCGF dan PADEH. Nah, berarti PADEH. Oke, volume kubus berarti ini A pangkat 3 dibanding 2/3 A pangkat 3.
Berarti apa tiganya kita bisa coret? Berarti hasilnya ini 3/2. Nah, karena 3/2 nggak ada, kita besarkan atau kita kalikan 3 masing-masing, berarti sama dengan ini 9/6. Jadi perbandingannya adalah 9 dibanding 6. Gitu ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, untuk nomor 11 ini juga masih tentang dimensi 3. Jadi, tapi ini tentang jarak. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Di sini panjang rusuknya 6. Kemudian di dalam kubus terdapat sebuah limas segi 4 PABCD dengan tinggi limasnya 4. 4 berarti kira-kira segini. Berarti di sini ada limas kayak tadi ya. Cuma ini ada ukurannya. Kalau tadi ukurannya A. Kalau ini pakai angka. Nah, ini limasnya namanya apa ini tadi? PABCD. Ya, ini berarti PABCD. Pertanyaannya, sebelum ke pertanyaan, titik Q terletak pada rusuk FG. FG itu yang ini. Kemudian QG sama dengan 2 kali. Oke, berarti di sini Q-nya. QG 2 kali berarti di sini 4. Nah, di sini berarti 2. Jarak antara Q ke bidang PAB adalah Q ke PAB. Wah, gimana ini? Ayo, Q ke PAB. PAB adalah yang diarsir yang di depan sini nih. Berapa jarak Q ini ke PAB? Yuk, gimana? Yuk. Mula-mula kita akan tarik garis dulu yang melalui P. Ini misalkan di sini. Ini kita tarik garis putus-putus. Nah, di sini ini berarti ke bawah 4 ya. Kemudian kita juga tarik garis ini yang tegak lurus juga ini ke sana. Nah, pertemuan ini misalnya kakak simbolin dengan X. Nah, berarti yang pertama PAB itu diwakili oleh apa sih? PAB itu diwakili oke, malah terbang ini. PAB diwakili oleh ABGH ya, oleh diagonal bidang diagonal ABGH. Nah, karena diwakili oleh ABGH berarti begitu. Sedangkan ABGH sendiri, ABGH itu nanti juga dia diwakili oleh BT. BT itu dari B yang melalui X di sini. T-nya kita nggak tahu di mana ya. Pokoknya T-nya posisinya ada di sini. Dan kalau kita tarik ini nanti seperti ini. BT diwakili oleh BT. Nah, nanti yang dicari adalah jarak Q ke PAB. Yuk, biar lebih mudah, kita keluarkan dulu segitiga FBT. Kita keluarkan dulu segitiga FBT supaya kita tahu jarak dari Q ke T. FBT kita keluarkan berarti kira-kira seperti ini. FBT kita keluarkan gitu ya. Nah, berarti di sini tadi ada Q, di sini nanti ada Q, di sini ada T, oke. Nah, di sini tuh ada X tadi ya. Di sekitar sini ini ada X. Nah, kalau kita tarik garis yang kayak gini, kita misalkan ini Y. Sorry, ini kita misalin Y. Maka jarak B ke Y adalah tinggi dari limas. Berarti ini 4. Kemudian di sini berarti 2. Tadi ini udah diketahui ya. Dan jarak Y ke X otomatis adalah setengah dari rusuk. Dari Y ke X ini setengah dari rusuk berarti 3. Sehingga kita bisa cari QT ya, nanti pakai perbandingan. Berarti di sini 3 pakai perbandingan 3/2 ditambah QT sama dengan yang kecil berarti 4/6 ya. Kita tinggal kali silang, berarti ini jadi 8 plus 4 QT sama dengan berapa ini? 18. Berarti 4 QT sama dengan 18 kurang 8, 10. QT-nya sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, QT-nya udah dapat 2,5. Sekarang
kita cari jaraknya. Jaraknya di mana sih? Kita keluarkan dulu persegi BCGF biar kelihatan. Kita keluarkan dulu persegi BCGF. Nah, ini adalah BCGF. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini BCGF kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita lukis. Di sini tadi ada Q ya. Di sini ada Q yang berukuran 2. Kemudian ada T. T ukurannya ini adalah 2,5, ya kan? Kemudian di sini berarti 1,5. Lalu dari garis B ke Q kita hubungkan, kemudian dari T ke B juga kita hubungkan. Nah, yang menjadi jarak Q ke PAB adalah jarak yang ini nih. Jarak yang ini yang warna orange nih. Jaraknya adalah ini. Nah, ini siku-siku. Nah, untuk mencari jarak itu kita gunakan luas segitiga. Masih ingat nggak luas segitiga? Masih ya? Berarti tapi sebelum itu kita harus cari ukurannya terlebih dahulu. Ini kan ukurannya tadi 6 ya. Oke. Berarti yang perlu kita cari yang mana nih? Oke, BT ya. BT bisa kita cari pakai apa? Pakai Pitagoras. BT itu gimana? Yuk, BT kuadrat berarti BT sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 2 tambah 2,5. Berarti ini 9/2 ya. Iya nggak? 4,5 ya. 9/2 kuadrat atau akar 36 ditambah 81/4. Ya, ini kalau kita sederhanakan ini menjadi nanti akar 36 kali 4 berapa itu? Oke, ini hasilnya adalah 225/4 atau 15/2. Ternyata di sini 15/2. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan luas segitiga, berarti nanti menjadi alas 1 dikali tinggi 1 sama dengan alas 2 dikali tinggi 2. Oke, alas satunya kita anggap yang 15/2. Berarti ini T1-nya kita cari. Alas 2-nya ini 15/2 dikali T1 sama dengan alas 2-nya berarti 2,5 ya. Tingginya berarti dari F2 ke B berarti 6. Berarti T1 sama dengan 2,5 dikali 6 ini 15. Berarti tinggal dibagi, berarti ini dibagi 15/2 atau dikali 2/15 sehingga 15-nya bisa dicoret. Berarti ini hasilnya adalah 2. Nah, jadi jarak antara Q ke PAB adalah 2. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Nah, nomor 12 ini gabungan antara limit, integral, dan tentunya nanti turunan. Oke, limit X menuju 0 dari integral 0 sampai X akar 1 plus cos T dt dibagi X adalah berapa? Oke, mula-mula kita misalkan terlebih dahulu. Misal, oke, kita misalin dulu aja. Misal di sini integral 0 sampai X akar 1 plus cos T dt ini kakak misalin sama dengan fx. Maka kalau ini adalah fx, maka f aksen x atau turunan adalah anti integral. Berarti integral adalah anti turunan ya, gitu ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan ya akar 1 plus cos x di sini ya. Berarti kita punya ini dan ini. Kita punya fx dan f aksen x. Lalu gimana? Kita tulis soalnya aja. Limit x menuju 0, berarti yang atas adalah fx dibagi dengan x. Kita gunakan lagi L'Hospital, berarti limit x menuju 0, f aksen x dibagi 1. Berarti ini tinggal kalian masukin, berarti f aksen 0 ini hasilnya adalah f aksen 0/1. Atau f aksen 0 berarti ini akar 1 plus cos 0. Berapa nilai cos 0? Cos 0 adalah 1, berarti ini akar 1 tambah 1. Hasilnya adalah akar 2. Mudah banget ya, yang ini dah ketemu, jawabannya adalah 2. Nah, selanjutnya diketahui fx sama dengan x akar x kuadrat min 4 ditambah 2x. Pernyataan berikut yang benar adalah,
Oke, yang pertama F naik pada daerah domainnya. Dari 1, 2, 3, 4 kira-kira yang paling mungkin dan paling cepat untuk bisa dilihat adalah yang mana? Kita cek domainnya ya. F naik pada daerah domainnya. Domainnya di sini adalah berapa itu? Oke. X kuadrat min 4 ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti ini kalau difaktorin X min 2 X plus 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti ini X-nya sama dengan berapa ini? X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Kalau kita bikin garis bilangan, berarti ini min 2 sama 2. Kita uji pakai 0, 0 masukin ke sini negatif, di sini positif, positif. Berarti dia naik, turun, naik. Berarti dia naik pada daerah domainnya. Ya, pada daerah domainnya. Benar ya, di sini yang persamaan pernyataan 1 benar. Kemudian yang kedua, F tidak pernah turun pada daerah domainnya kecuali, nah ini kan domainnya tadi apa ini? X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 2 ya. Nah ini gimana ini? Yang kedua, F tidak pernah turun pada daerah domainnya kecuali di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Bener nggak? Bener ya, F tidak pernah turun pada daerah domainnya. Di daerah domainnya kan dia naik terus. Ya, berarti dia bener juga. Kemudian yang nomor 3, F terdefinisi hanya di X lebih kecil min 2 atau X lebih besar 2. Bener apa salah? Ya, ini juga bener ya. Dia terdefinisi untuk X-nya yang lebih kecil dari min 2 dan X-nya lebih besar dari 2. Kita ambil sampel aja, kalau misalnya kita pilih angka di situ, angka berapa ini? Misalnya kita ambil angka 1, kalau 1 kuadrat min 4 itu nanti hasilnya adalah imajiner. Ya, berarti tidak memenuhi. Kemudian kalau kita ambil min 4, berarti kalau min 4 jadi 16 kurang 4 positif ya. Dia masih terdefinisi. Berarti yang nomor 3 juga memenuhi. Dan yang nomor 4, persamaan garis singgung kurva F di titik akar 5, 3 akar 5 adalah Y sama dengan 8X min 5 akar 3. Min 5 akar 5. Nah, untuk membuktikan yang 4 ini kita harus turunkan dulu. Yang keempat ini kita harus turunkan terlebih dahulu. Berarti fungsinya Fx sama dengan X dikali apa itu? X kuadrat min 4 pangkat setengah ditambah 2X. Yuk kita turunkan. Berarti yang di sebelah kiri ini kita pakai UV. Ini U, ini V. Yang ini normal ya, ini biasa. Kalau UV berarti apa? Berarti U aksen V plus U V aksen. Oke, berarti kita langsung aja F aksen X sama dengan berapa ini? F aksen X sama dengan U aksen 1 dikali V. V-nya adalah X kuadrat min 4 pangkat setengah ditambah U ditambah X. Turunan ini berarti apa? Turunan dari V. Berarti ini adalah setengah dikali berapa ini? Dikali X kuadrat min 4 pangkat min setengah. Dikali turunan dalamnya ya. Berarti itu dikali dengan turunan dalamnya. Lanjut di bawahnya ya, dikali turunan dalamnya adalah 2X. Kemudian turunan 2X ditambah turunan 2X adalah 2 ya. Nah, berarti ini kita tinggal masukin X-nya ternyata di situ. Ingat turunan pertama itu sama dengan gradien ya. Berarti kita cari gradiennya. M-nya sama dengan F aksen akar 5. Yuk tinggal kita masukin. Berarti ini akar 5 kuadrat 5 ya. 5 kurang 4 1, berarti akar 1 ditambah X-nya berarti akar 5. Kemudian dikali ini setengah dikali 1 lagi ya. Kemudian dikali 2 dikali akar 5. Berarti ini 2 dikali akar 5 ditambah 2. Berapa ini? 1 ditambah setengah kali 2. Ini bisa dicoret. Akar 5 kali akar 5 ditambah 2. Berarti ini M-nya adalah 8. Yuk kita tinggal cari PGS-nya, persamaan garisnya berarti
Y min Y1 berarti Y min 3 akar 5 sama dengan M dikali X min X1, X min akar 5. Ini pasti udah hafal semua rumusnya. Berarti ini Y min 3 akar 5 sama dengan 8X min 8 akar 5. Atau ini Y sama dengan 8X, berapa ini? Min 8 ditambah 3, oke, min 5 akar 5. Jadi ini hasil persamaan garisnya. Oh ternyata benar juga ya. Nah, karena 1, 2, 3, 4 benar, maka jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang E. Jadi ini kuncinya adalah yang E. Yuk, lanjut lagi nomor 14. Nomor 14 diketahui sin 2X sama dengan 3/5 dan cos Y sama dengan 4/5 untuk X-nya di antara pi/4 sampai pi/2 dan nilai Y-nya berkisar di antara min pi/2 sampai 0. Maka apakah benar nilai cos 2X-nya sama dengan min 4/5? Ingat ya, ini intervalnya di sini di antara 45 sampai 90. Tapi di sini sin 2X. Berarti nanti kalau ditanya cos 2X berarti intervalnya dikalikan 2. Nah, kita cek terlebih dahulu yang pertama. Kalau yang pertama di sini sin 2X sama dengan 3/5. Berarti kita punya segitiga siku-siku bantuan, ini 2X. Sin 2X itu depan per miring, berarti di sini 4. Maka cos 2X sama dengan berapa ini? Cos samping per miring ya, 4/5. Ingat kalau di sini X tadi di antara pi/4 sampai pi/2, berarti kalau 2X berarti di antara berapa ini? Pi/2 sampai pi. Ini berarti di kuadran 2. Artinya cosnya negatif. Berarti di sini cos 2X negatif 4/5. Jelas ya? Berarti pernyataan 1 benar. Nah, yang kedua itu sin X dikali sin Y sama dengan min 9/50 akar 10. Nah, yang perlu kita cari adalah sin X. Sin X bisa kita cari dari mana? Dari cos 2X. Cos 2X itu apa? Cos 2X itu adalah sudut rangkap yang nilainya bisa 1 minus 2 sin kuadrat X. Kalau kita masukkan cos 2X-nya min 4/5 berarti sama dengan di sini 1 min 2 dikali berapa nih? Sin kuadrat X. Di sini ya, sin kuadrat X. Berarti kita bisa pindah ruaskan terlebih dahulu. Berarti ini menjadi berapa? Menjadi berapa? Ayo. Oh, tukar tempat aja. Ini berarti 2 sin kuadrat X sama dengan berarti ini 9/5 atau sin kuadrat X sama dengan jadinya 9/10. Berarti sin X-nya sama dengan berapa ini? Sin X-nya plus minus. Oke. Plus minus berapa ini? 3/3 oke. 3 per berapa? Ayo, lama lari. 3 per akar 10 atau 3/10 akar 10. Oke ya, gitu. Nah, kemudian karena ini nggak plus minus ya, karena kita udah tahu nilai X-nya. Di sini nilai X-nya untuk sin X. Sin X adalah intervalnya di antara pi/4 sampai pi/2, berarti dia pasti positif. Nilai sin X-nya pasti positif. Nah, kemudian sekarang kita cari sin Y. Sin Y kita bisa dapatkan sin Y. Bentar. Kita bisa dapatkan sin Y dari mana? Sin Y-nya kita bisa peroleh dari mana? Dari cos Y. Di situ kan cos Y-nya sama dengan berapa? 4/5. Berarti kalau kita bikin garis bilangan segitiga juga, berarti cos itu samping per miring. Berarti di sini 3. Maka cos Y-nya sama dengan sin Y. Jadi ini sin Y-nya sama dengan berapa? Sin Y-nya sama dengan depan per miring, berarti ini 3/5. Tapi karena ini kuadran 4, berarti sin-nya bernilai negatif. Jadi untuk yang nomor 2, sin X dikali sin Y sama dengan berapa ini? Sin X 3/10 akar 10 dikali sin Y-nya
min 3 per 5. Berarti hasilnya adalah min 9 per 50 akar 10. Benar lagi ya, yang kedua juga benar. Lalu yang ketiga kita akan cek cos X kali cos Y. Cos X dikali cos Y sama dengan 4 per 50 akar 10. Bener apa enggak ini? Yuk kita buktikan aja ya. Ini nggak usah ditulis hasilnya karena di soal sudah ada. Cos X tadi mana? Udah ada belum? Cos X sin X-nya sudah ada. Cos X-nya udah ada belum? Belum ya? Tadi berarti cos X, berarti kita cari dulu. Berarti dari sin X aja kita udah dapat pakai segitiga bantuan atau pakai yang ini ya, pakai cos 2x aja ya. Berarti kita cari cos X-nya dulu. Pakai cos 2x. Cos 2x itu bisa juga 2 cos kuadrat X min 1. Berarti cos 2x-nya tadi min 4 per 5 sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Satunya pindah ke kanan berarti menjadi, ke kiri. Berarti ini menjadi berapa? 1 per 5 ya. 1 per 5 sama dengan 2 cos kuadrat X. Atau 1 per 10 sama dengan cos kuadrat X. Sehingga cos X-nya sama dengan berapa ini? Sehingga cos X-nya sama dengan cos X-nya 1 per 10 akar 10. Oke, cosnya sudah dapat. Kita lanjutkan berarti mencari cos Y. Cos Y udah diketahui, udah ya. Jadi nilai ini adalah, kita lanjutkan di sebelah kanan aja. Berarti untuk nilai cos X dikali cos Y berarti sama dengan cos X-nya tadi adalah 1 per 10 akar 10. 1 per 10 akar 10 dikali cos Y. Cos Y-nya adalah berapa tadi nilai cos Y-nya? Cos Y-nya di soal ya, 4 per 5. Berarti ini hasilnya adalah 4 per 50 akar 10. Wah, bener lagi ya. Ini jadi bener lagi yang ketiga. Nah, sekarang tinggal kita cek yang terakhir, cos X plus Y yang keempat. Cos X plus Y itu rumusnya apa? Kan tinggal cos X cos Y min sin X sin Y ya. Berarti cos X cos Y-nya berapa? Tadi udah dapat 4 per 50 akar 10 dikurang sin X sin Y-nya tadi juga udah dapat min 9 per 50 akar 10. Berarti ini hasilnya min ketemu min jadi plus ya. Berarti ini 13 per 50 akar 10. Ya, bener lagi. Berarti jawabannya bener semua. Berarti E lagi. Nah, terakhir nomor 15. Diketahui misal vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 dengan theta sudut antara U dan V, K-nya skalar. Pernyataan berikut yang benar adalah, yuk kita buktikan yang pertama. Jika U kali V-nya nggak sama dengan 0, maka tan theta sama dengan U mutlak U cross atau panjang U cross V dibagi U kali U dot V. Nah, di sini kita akan buktikan ini U cross V dibagi U kali V. Yuk kita jabarkan. Ingat, U cross V itu rumusnya apa? Panjang U dikali panjang V, gitu ya, dikali sin theta. Kemudian U dot V adalah, kita tahu panjang U dikali panjang V dikali cos theta ya. Berarti ini sama, tinggal dicoret sin per cos, berarti apa? Tan theta. Oke, berarti terbukti yang satu benar. Yang kedua adalah U plus U ditambah KV di-crosskan dengan V sama dengan U kali V. Bener nggak ini? Oke, sama dengan, apakah benar U kali V? Kita akan buktikan di soal yang kedua ini. Berarti masih ingat, ini tinggal kita kali pelangi aja ya. Berarti U hasilnya adalah U dikali V, U cross V, berarti ini U cross V. Kemudian ditambah
ditambah apa ini? KV dikali V, ya. Nah, berarti ini hasilnya apa? Nah, kalau ada konstanta KV dikali V, ini berarti dia akan berhimpit ya. Ini berarti nanti berhimpit sehingga tetanya sama dengan 0. Maka di belakang ini hasilnya adalah sama dengan 0. Maka ini hasilnya adalah U dot V ya. Ya, berarti yang nomor 2 juga terbukti, atau U cross V ini, maaf salah tulis ya. Yang kedua sudah terbukti. Kemudian yang ketiga kita akan buktikan ini U ditambah V dikalikan U dikurang V, hasilnya apakah 2V cross U. Yuk kita akan cek U kali U. Nah, di sini kita tulis U cross U. Kemudian ditambah dikurang ya. Kita dikurang apa ini? U cross V. Kemudian ditambah V cross U. Kemudian dikurang V cross V. Nah, di sini hasilnya adalah berapa? Ingat U cross U berarti ini 0 ya. Kemudian yang di sini min U cross V. Ingat, kalian masih ingat nggak sifat ada sifat di sini, sifat kalau ada U cross V itu akan sama dengan negatif V cross U ya. Berarti kalau U cross V min U cross V ini bisa kita ubah menjadi apa? Ini 0 kemudian ditambah V cross U ya, ditambah V cross U juga. Nah, yang ini juga 0. Sehingga hasilnya ini tadi not ya, notification aja. Yang ini catatan tambahan, berarti hasilnya di bawah adalah ini berarti 2 kali V cross U. Atau ini 2 dikali V cross U. Jadi yang ketiga juga terbukti. Nah, yang ini benar ya, 1, 2, 3 benar. Kita tinggal cek yang nomor 4. Yang nomor 4, jika U dot V, maka U-nya sama dengan 0. U dot V, maka U-nya sama dengan 0. Benar nggak? V-nya juga sama dengan 0. Nah, kakak di sini mau ambil sampel aja. Cara membuktikannya gampang, kita ambil contoh. Misalkan U-nya sama dengan I plus 2J minus K sama V misalnya 2I plus J plus 4K. Nah, ini kan kalau U dot V, kalau kita kalikan langsung 1 kali 2, 2 kali 1, 2 tambah 2, 4 dikurang 4, 0 ya. Nah, kalau ini kan U dot V-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi apakah U-nya sama dengan 0 sama V-nya sama dengan 0? Belum tentu ya. Jadi yang ini adalah belum tentu. Jadi untuk yang keempat ini masih salah. Jadi jawabannya adalah yang benar 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya? Oke, udah kita bahas nomor 1 sampai 15. Terima kasih sudah mau memperhatikan. Semoga di SIMAK UI nanti bisa tembus dan nilainya maksimal.